warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Araf Zulfan dengan NIM 1012111008 akan mempresentasikan tentang WP Education and Entertainment Center sebagai bagian dari bisnis plan yang berkaitan dengan mata kuliah Technopreneurship. Untuk sekilas dari usaha ini adalah WP Education Center ini adalah salah satu jenis usaha yang bergerak dan berkembang di bidang konten edukasi bahasa Inggris, serta menyediakan layanan pembelajaran bahasa Inggris daring dan juga konten yang memiliki tema tertentu, serta menyediakan jasa copywriting. Nah, untuk latar belakang dari usaha ini adalah adanya penurunan minat dari pembelajaran masyarakat kita terhadap bahasa asing. Tidak hanya dari pembelajaran saja, melainkan dari literasinya juga mengalami penurunan. Serta adanya stigma bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit. Ini adalah penyebabnya ya. Penyebabnya itu pembelajaran bahasa Inggris itu sulit menurut mereka. Kemudian pembelajaran bahasa Inggris itu bahasa penjajah. Bahasa Inggris itu nggak menarik. Bahasa Inggris itu sulit. Nah, seperti itu. Sehingga perlu adanya media yang bisa mengubah mindset mereka, serta adanya fakta bahwa masyarakat kita yang ada di usia sekolah saat ini mengalami penurunan kompetensi. Jadi penurunan kompetensi ini disebabkan oleh materi pembelajaran yang nggak lengkap, materi pembelajaran yang pembahasannya kurang mendalam, sehingga masyarakat atau anak-anak siswa ini mengalami penurunan kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Serta untuk bagian copywritingnya ini didasari karena banyaknya orang-orang yang membuat usaha kemudian mengalami kesulitan untuk memasarkan produk, untuk meningkatkan branding dan value, kemudian untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya, tadi sudah disebut awal sepertinya. Ya, sehingga mereka membutuhkan jasa copywriter untuk bisa menciptakan iklan, menciptakan branding value yang bisa meningkatkan penjualan mereka, baik itu di produk maupun jasa. Kemudian ada data dari dari pemilik usaha dan juga jenis usahanya. Ya, di sini posisi saya sebagai CEO dan juga founder. Ya, namanya sudah ada di sini. Kemudian Visinya adalah mewujudkan konten edukasi dan juga copywriting bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang kreatif, menarik, fleksibel secara jarak dan waktu, dan demi meningkatkan minat berbahasa Inggris generasi muda, serta ini untuk memperkuat daya saing bangsa, ya, serta memberikan layanan copywriting yang kreatif, cepat, kemudian tepat, dan juga profesional. Untuk misinya yaitu adalah mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki tentang bahasa Inggris, kemudian memberikan edukasi melalui konten secara online dan menyediakan jasa copywriting. Kemudian ada yaitu menciptakan suasana belajar bahasa Inggris yang menarik, nyaman, dan juga fleksibel karena ini berbasis dengan teknologi digital atau teknologi dan internet ya. Kemudian memberikan layanan copywriting yang kreatif, cepat, dan profesional serta terjangkau ya. Kemudian memberikan fokus pada konten edukasi yang memadukan elemen tertentu, serta atau bisa kita katakan begini, memberikan konten edukasi yang bisa dimasukkan ke dalam elemen konten hiburan. Jadi dimasukkan ke dalam konten hiburan atau konten yang dengan tema tertentu tadi ya, secara rutin. Kemudian yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan bagi mereka itu secara umum maupun lulusan sastra Inggris ya, baik yang berminat dalam bidang bahasa Inggris maupun dalam bidang konten tertentu yang sudah saya sebutkan. Konten tertentunya di sini adalah
berkaitan dengan budaya Jepang, ya. Budaya Jepang itu meliputi anime, musik, kemudian mungkin film, kemudian konten budaya bahasa Inggris ya, bisa juga dari pop culture-nya bahasa Inggris, pop culture-nya Inggris, Amerika, seperti itu. Ya tidak hanya konten atau budaya bahasa Jepang saja, tapi ini ada di sini yaitu yang berminat pada budaya Inggris, kemudian budaya Jepang. Nah ini budaya ya, kemudian ada balapan atau musik dan sebagainya ya, tadi sudah disebutkan sebagai hobi mereka. Nah untuk yang budaya Jepang dan juga balapan, ini adalah elemen tambahan yang saya buat karena nama dari WP Education Center itu merupakan satu akronim, yaitu Wibu Balap. Nah ini Wibu itu diambil karena saya sebagai pemilik usaha ini adalah seorang penggemar budaya Jepang, kemudian sebagai salah satu orang yang berminat juga dalam bidang balapan, sehingga diambillah nama Wibu Balap yang diakronimkan menjadi WP Education Center. Seperti itu, serta menyediakan lapangan kerja bagi para copywriter untuk di tingkat lanjutnya. Oke, untuk target pasarnya yaitu adalah masyarakat secara umum maupun kalangan tertentu. Kalangan tertentu di sini bisa wibu ya, ataupun anime entusias, ataupun music entusias, motorsport entusias ya, dan juga movie entusias ya, atau book entusias dan teman-temannya ya, banyak ya. Jadi targetnya itu luas. Pelajar atau pendidik di seluruh tingkatan yang menggunakan smartphone dari berbagai usia. Yang kita sasar utama di sini adalah pelajarnya. Kemudian pelaku usaha yang membutuhkan copywriting, baik itu dari bidang jasa maupun bidang produk. Untuk analisis SWOT-nya yaitu dari strength, kekuatan, yaitu memiliki media pembelajaran yang sudah digital dan juga memaksimalkan tema konten untuk menarik minat masyarakat ya. Kemudian memiliki platform online dan juga offline ya, offline office. Kemudian memiliki pengelola laman yang kreatif dan juga copywriter handal. Cuman di sini kelemahannya adalah tidak adanya copywriter ahli atau copywriter yang memiliki kemampuan profesional. Kemudian ya copywriternya, maaf saya ralat kembali, tidak adanya copywriter ahli. Artinya tidak ada copywriter senior di sini, atau copywriternya bukan copywriter yang sudah berpengalaman menangani yang besar-besar gitu. Kalau kita menyamakan ya penerjemah tersumpah seperti itu, atau penerjemah yang sudah memiliki pengalaman. Ya, copywriter handal itu belum tentu dia merupakan copywriter yang selevel dengan penerjemah tersumpah. Seperti itu. Atau ya kurang lebih ya. Kemudian ini disebabkan karena usahanya masih kecil. Jadi belum usaha yang besar. Kemudian masyarakat lebih memilih edukasi daring dan juga copywriting yang sudah memiliki nama. Kemudian yang terakhir modal usaha yang terbatas. Sehingga untuk saat ini hanya bisa memiliki satu admin untuk laman akun dan juga copywriternya. Kemudian opportunity atau kesempatannya adalah WP Education ini berada di lingkungan yang belum disentuh oleh layanan-layanan sejenis. Utamanya untuk yang copywriting ya, dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian bisa sampai ke mancanegara dengan harapan bahwa WP Education Center ini dapat menggandeng klien dari luar negeri untuk proyek-proyek copywriter yang besar. Kemudian satu-satunya copywriting di lingkungan yang berdiri ya, dan juga menyediakan
internship bagi PKL di bidang copywriting atau di bidang periklanan. Kemudian threatnya adalah atau ancamannya adalah pihak kompetitor yang memiliki usaha sejenis dan melakukan persaingan yang nggak sehat. Kemudian adanya hoax yang dilakukan oleh kompetitor. Kemudian yang terakhir adalah adanya usaha sejenis yang benar-benar menyediakan layanan yang sama persis dengan layanan yang disediakan oleh WB Education Center. Kemudian untuk produk yang dipasarkan, di sini ada 2, yaitu konten edukasi dan juga copywriting. Nah, sama seperti konten edukasi di laman edukasi kebanyakan, yang membedakan adalah di sini tema yang dijadikan sebagai sampingan dari konten tersebut memiliki tema yang variatif. Sebut karena tadi kayak ada anime, ada budaya Jepang, budaya bahasa Inggris, budaya culture dari negara lain mungkin ya, nanti bisa ditambahkan. Oke, saya ulangin. Tadi ada apa aja? Ada anime, ada budaya Jepangan, budaya Inggris, ada musik, ada film, ada balapan. Artinya ada banyak ini tema-tema yang diangkat sama WB Education Center, yang mana ini bisa menjadi pembeda. Karena kalau kita lihat dari kebanyakan konten edukasi media sosial hanya terbatas pada konten edukasi saja, atau yang menggandeng satu minat atau menggandeng satu tema, hanya terbatas pada satu tema aja, tidak memiliki tema yang kaya, tidak memiliki tema yang banyak, sehingga tidak bisa mencakup kalangan-kalangan tertentu atau kalangan-kalangan secara luas yang lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian untuk jasa copywriting, nah ini ya, jasa copywriting itu jasa copywriting yang disediakan oleh WB Education Center adalah jasa copywriting yang harganya terjangkau tapi kualitasnya baik. Artinya meskipun kami tidak memiliki tenaga yang bisa dibilang selevel dengan ahli, kami tetap menyediakan hasil copywriting yang baik dan juga profesional serta kreatif bagi para pelaku usaha dari tingkat kecil sampai dengan tingkat yang besar. Artinya dari UMKM sampai ke perusahaan yang besar-besar seperti itu. Nah, kemudian untuk bidang copywriting dari WB Education Center ini fleksibel. Artinya tidak harus si pelanggan itu harus datang ke situ, datang ke kantor, melainkan juga bisa melalui WA, melalui IG untuk dihubungi, dan mengirimkannya pun tidak harus hard file, kertas gitu diserahkan atau produknya diserahkan, tapi juga bisa soft file berupa ilustrasi produk atau dokumen atau jasanya mereka. Ya. Dan untuk hasilnya sendiri, ini tidak harus mereka mengambil dokumen itu ya di WB Education Center, tapi juga bisa minta dikirim atau melalui pengiriman. Nah, untuk dokumennya nanti berupa dokumen selembar kertas yang berisi tentang hasil visual ya. Hasil visual copywriting yang sudah dibuatkan oleh copywriter dari WB Education Center. Sementara untuk bidang konten edukasi, ini ada di awal tadi ya. Di bidang edukasi, saya dan juga tim dari WB Education Center yang nanti akan berkembang, seiring berkembangnya waktu, akan menyediakan konten bahasa Inggris ringan yang berfokus pada bahasa Inggris itu sendiri maupun dengan gabungan elemen-elemen konten tertentu yang tadi sudah saya sebutkan ya, elemen tema tertentu, sehingga selain meningkatkan minat, ini juga membantu efektifan jarak dan juga waktu yang dibutuhkan serta biaya yang dibutuhkan bagi masyarakat. Untuk bagi kami yang memiliki usaha, bukan masyarakat, maaf ya, bagi pemilik usaha.
Kemudian untuk kelebihan yang dimiliki, ini kelebihannya adalah memiliki pengelola laman yang kreatif dengan variasi konten yang beragam dan copywriter yang handal, kemudian memiliki kantor yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan, kemudian pelayanan yang aktif, cepat, dan tanggap sehingga pelanggan akan lebih puas dan merekomendasikan ini kepada orang lain. Dan untuk kekurangan yaitu tidak adanya copywriter ahli, ya artinya copywritingnya itu tidak atau belum dibuat sama orang yang betul-betul expert ya, tapi tidak membuat ini menjadi tidak profesional, tetap profesional meskipun bukan ahli yang membuat. Kemudian masyarakat lebih memilih edukasi daring atau jasa copywriting yang sudah memiliki nama dan sudah terbukti bahwa itu ahli ya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu modal usaha yang terbatas, sehingga untuk saat ini hanya memiliki satu tenaga admin sekaligus copywriter. Ya, demikian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat malam ya.